Halo cuy, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama aku Ahmad Adi. Gimana kabar kalian? Puasa lancar? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, alur film kali ini berjudul Kingsman 2. Nah, Kingsman 2 ini adalah lanjutan dari Kingsman yang pertama. Jadi bagi kalian yang belum menonton Kingsman yang pertama, saya sarankan menonton dulu biar nggak gagal paham tentang alur film Kingsman yang kedua ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film diperlihatkan Exi yang baru keluar dari toko jas Kingsman dihampiri oleh pria botak yang ternyata itu adalah Charlie, mantan peserta seleksi agen Kingsman. Charlie menodongkan pistol ke arah Exi dan memintanya masuk ke dalam taksi. Mengetahui Charlie membawa pasukan, Exi berhasil mengembalikan keadaan dengan memasukkan Charlie ke dalam taksi dan kemudian mereka pergi. Charlie menggunakan tangan mekaniknya untuk bergelut, sedangkan Exi menggunakan bilah pisau beracun di sepatunya. Charlie berhasil memotong bilah pisau sepatu Exi dan menancap di leher sopir yang membuat mereka menabrak pembatas trotoar. Tangan mekanis Charlie terputus, sedangkan tubuhnya terpental keluar. Dengan dibantu agen Merlin, Exi mengendalikan mobil taksi tersebut untuk memancing mereka menjauh dari pemukiman. Saat di tempat yang aman, Exi langsung meluncurkan misil dari mobilnya yang membuat 3 mobil yang mengejarnya meledak bersama-sama. Kemudian Merlin mengabarkan pihak polisi tengah mengejarnya. Exi dan mobilnya pun masuk ke dalam danau dan merubah mobilnya menjadi mobil selam. Setibanya Exi di dalam ruang bawah air, dia mengatakan jika dia memiliki janji makan malam bersama pacarnya. Exi pun segera pergi lewat jalur pembuangan, tanpa menyadari bahwa tangan mekanik Charlie masih tertinggal di dalam mobil dan secara otomatis mulai meretas jaringan keamanan organisasi Kingsman. Exi sampai di dekat rumah Harry yang sekarang menjadi rumahnya. Di dalam sudah ada pacarnya, yaitu si Putri Tilde. Yaps, betul, setelah kejadian satset di film Kingsman pertama, mereka berdua telah menjalin hubungan hingga di film Kingsman yang kedua ini. Exi dan Tilde merayakan pesta bersama teman-teman Exi. Scene berpindah di sebuah tempat di tengah hutan yang bernama Poppyland. Poppyland sebuah tempat bergaya tahun 50-an yang dijalankan oleh seorang gembong narkoba miliarder Amerika yang bernama Poppy Adams. Poppy bertemu dengan rekannya yang bernama Carlos yang membawa calon anggota baru yang bernama Angel untuk bergabung dengan bisnis narkoba rahasianya. Poppy menawarkan mereka makan burger, namun dagingnya tak ada. Poppy mengetahui bahwa Carlos telah melakukan pungli di bisnisnya. Dia pun menyuruh kedua anjing robotnya untuk menyerang Carlos, lalu meminta Angel memasukkan Carlos ke dalam mesin penggiling daging. Poppy menyuruh Angel pergi ke salonnya yang dijalankan oleh robot wanita. Di sana, Angel dipasang tato di dadanya yang terbuat dari emas dan menghabus sidik jari di jari-jarinya. Dan kini Angel resmi menjadi anggota di bisnis Poppy dengan memakan burger daging Charles. Di markas Kingsman, Exi menghadiri rapat penting bersama agen Lancelot atau Roxy dan Arthur yang baru. Merlin menjelaskan bagaimana ketika Charlie kehilangan satu lengan dan pita suaranya saat melawan Exi di film pertama Kingsman. Lancelot menjelaskan Charlie telah direkrut oleh organisasi yang tak dikenal, di mana di mayat pasukan Charlie terdapat tato emas di dadanya dan tidak memiliki sidik jari di jari-jarinya. Misi Kingsman kali ini mencari tahu siapa dalang organisasi tersebut. Malam harinya, Exi makan malam bersama orang tua Putri Tilde, yaitu Raja Swedia. Exi dibantu Rexy Lancelot lewat kacamata canggihnya untuk menjawab pertanyaan dari sang raja. Di rumah Exi, Brandon yang disuruh menjaga anjing Exi sedang mengotak-ngatik tempat kerja Exi. Namun tiba-tiba sebuah misil meluncur menghancurkan rumah Exi. Ternyata tidak hanya rumah Exi saja, rumah semua anggota Kingsman juga terkena serangan tersebut, yang membuat semua anggota Kingsman tewas termasuk Arthur.
Serangan tersebut ternyata dari Poppy. Dia meyakini bahwa semua anggota Kingsman telah tewas. Dia memberikan hadiah tangan mekanis baru kepada Charlie atas keberhasilannya meretas jaringan Kingsman. Berpindah ke aksi, dia pergi ke reruntuhan rumahnya. Dari kegelapan muncul Merlin yang ternyata masih hidup. Aksi mengira Merlin penyebab semua ini, namun Merlin menyangkal dan mengatakan semua ini perbuatan organisasi Golden Circle dengan menunjukkan tangan mekanis Charlie. Pagi harinya, Merlin mengajak Aksi ke toko minuman yang ternyata juga merupakan tempat penyimpanan senjata bertuah Kingsman yang disimpan di sebuah lemari tua yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan medali keberanian. Ternyata di dalamnya tidak ada senjata apapun, namun hanya ada sebotol bir. Mereka berdua meminum bir tersebut hingga habis untuk mengenang para agen Kingsman yang telah tewas. Tak sengaja, Aksi menemukan tulisan Kentucky di botolnya, di mana huruf K-nya seperti logo Kingsman. Keduanya pun memutuskan pergi ke tempat produksi bir itu di Kentucky, Amerika. Sesampainya di sana, mereka menyusup ke gudang penyulingan dan tak sengaja mereka ditemukan oleh seorang bertopi koboi yang bernama Tejuela. Tejuela menyerang mereka karena mengira mereka penyusup. Dengan mudahnya, Tejuela melumpuhkan Merlin dan Aksi hingga tak sadarkan diri. Ketika mereka terbangun, mereka langsung diinterogasi oleh Tejuela. Tejuela yakin bahwa mereka adalah agen rahasia, namun Aksi dan Merlin kekeh tak mau mengaku. Hingga akhirnya Tejuela memperlihatkan Harry yang ternyata masih hidup. Sontak mereka berdua pun terkejut karena seharusnya Harry sudah tewas ditembak Valentine. Rekan Tejuela yang bernama Ginger Ale muncul dan memberitahukan sesi interogasi telah usai karena terbukti mereka adalah agen Kingsman. Mereka berdua memasuki ruangan Harry, namun tampak Harry seperti tak mengenal mereka. Ternyata Harry hilang ingatan. Kemudian Ginger memberitahukan bahwa mereka adalah agensi Statesman. 1 tahun lalu, agensi Statesman mendeteksi gelombang aneh dari gereja Kentucky saat Harry menghabisi semua jemaat di sana. Keduanya menemukan Harry sekarat dengan luka tembak di mata kirinya. Ginger memberikan Alpha Gel yang mampu menyerap peluru di kepala Harry dan membuatnya hidup kembali. Namun dengan efek samping, Harry akan hilang ingatan. Satu-satunya cara agar Harry ingat kembali adalah memberi memori terpenting dalam hidupnya. Kemudian Merlin dan Aksi dibawa ke pemimpin agensi Statesman yang bernama Campage. Aksi kemudian memberitahu misinya yaitu mencari tahu tentang organisasi Golden Circle. Aksi menunjukkan foto pacar Charlie yang bernama Clara yang mungkin mempunyai informasi. Clara terdeteksi akan menghadiri festival musik di Glastonbury. Chen memerintahkan Tejuela untuk menemani Aksi. Namun tiba-tiba wajah Tejuela membiru. Chen pun menyuruhnya untuk istirahat dan akan digantikan oleh agen lain yaitu Whiskey. Berpindah ke Poppy, dia menahan artis Elton John hanya untuk mendengarkannya bernyanyi. Tiba-tiba wajah Elton membiru sama seperti Tejuela. Elton mengatakan jika dia menggunakan narkoba buatan Poppy bersama Angel. Keesokan harinya saat bersama Charlie, Poppy mengatakan jika narkobanya sekarang mengandung virus, di mana virus tersebut menyebabkan saraf penggunanya berubah berwarna biru dan berujung kematian. Dengan begitu, dia bisa memproduksi vaksin dan meraup untung yang sangat besar. Namun sayangnya, dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Presiden Amerika Serikat. Ketika itu, Angel datang dengan ruang biru di tubuhnya. Poppy yakin bahwa virusnya telah bekerja dengan baik. Poppy pun kemudian memerintahkan anjing robotnya untuk membunuh Angel. Scene berpindah ke Aksi dan Whiskey yang tiba di festival. Mereka berdua berlomba merayu Clara, dan Aksi lah pemenangnya. Clara mengajak Aksi ke dalam tenda untuk mencicipi temblek Clara. Aksi yang polos pergi sejenak untuk menghubungi Tilde untuk meminta izin bahwa misinya kali ini harus mencoba tembleknya Clara. Jelas saja Tilde dengan kokoh tidak mengizinkan Aksi. Saat kembali, Aksi memilih untuk menolak Clara. Namun ketika Aksi melihat tanda tato emas di tubuh Clara, Aksi pun berubah pikiran dan menyiapkan alat pelacak yang akan dimasukkan ke temblek Clara. Good work, Eggsy. Tracker fully. Setelah misi selesai, Aksi bersantai di kafe. Dari situ, Aksi memiliki ide untuk membelikan anjing untuk Harry yang mirip dengan anjingnya Harry dulu agar ingatannya kembali. Namun tanpa Aksi ketahui, Tilde diam-diam mengonsumsi narkoboy dari Poppy yang dapat membuat Tilde terinfeksi. Singkat cerita, Aksi menemui Harry sambil membawa anjing mirip punyanya Harry. Aksi menodongkan pistol seolah akan menembak anjing itu. Seketika ingatan Harry kembali. Dia sangat senang bertemu Aksi dan juga Merlin.
Harry kemudian bergabung dengan Exy, Merlin, dan Whiskey di sebuah bar. Harry diberi kacamata khusus untuk menutupi mata kirinya. Ketika preman di bar itu mengajak gelut Harry, Harry berjalan ke pintu untuk mengunci pintu sama seperti film Kingsman pertama. Namun di sini pandangan Harry masih belum normal dan banyak kupu-kupu. Alhasil justru Harry yang diajar oleh para preman tersebut. Hal itu membuat Whiskey turun tangan dan membantu Harry. Whiskey mampu menumbangkan semua preman di sana. Ketika itu, tiba-tiba pesan dari Poppy muncul di TV. Semua orang menonton pesan tersebut termasuk Presiden Amerika. Produk tersebut terdapat virus yang dapat menginfeksi pemakainya. Poppy menunjukkan reaksi subjek di mana tahap pertama, subjek akan memiliki ruang biru di bagian sarafnya. Tahap kedua, meriang, yang membuat subjek bergoyang-goyang paragoy. Tahap ketiga, subjek akan berhenti bergerak dan kemudian akan mati. Namun semua itu bisa disembuhkan dengan vaksin buatan Poppy. Poppy menuntut presiden untuk melegalkan narkoboy, seperti obat lainnya yang bebas terjual di warung-warung. Terlihat semua orang mulai berdemo agar vaksin segera dipasarkan. Presiden Amerika Serikat berbicara dengan kepala stafnya yaitu Miss Fox dan sang jenderal yaitu McCoy. Presiden menolak dengan tegas, tak mengizinkan Poppy mendistribusikan vaksinnya dan melegalkan narkoboy. Presiden justru berpikir dengan adanya virus itu, perang dengan narkoboy akan berakhir dan semua pecandu narkoba akan mati dan semua orang akan berhenti menggunakan narkoboy. Fogg mengatakan jika tidak semua orang pecandu narkoba, bagaimana jika masih ada orang sakit yang membutuhkan kokain? Tequila yang sudah memasuki tahap mania akhirnya diambil alih oleh Ginger. Dia memasukkan tequila ke dalam kapsul dehidrasi agar penyebaran tahap 3 bisa melambat. Di sisi lain, Exy, Whiskey, dan Chen mendapat telepon komunikasi dari Clara. Ternyata Clara juga terinfeksi. Dia menelpon Charlie untuk membawakannya vaksin. Charlie kemudian menyuruh Clara untuk pergi ke pabrik vaksin milik Poppy di Italia. Di sanalah mereka akan bertemu. Harry, Exy, dan Whiskey segera pergi ke Italia. Singkat cerita, mereka sampai di Italia. Pabrik Poppy berada di atas bukit. Exy dan Whiskey pergi ke atas, sedangkan Harry menunggu di ruang kontrol. Exy berhasil menyusup ke dalam pabrik dan mengaku sebagai calo dari Singapura. Exy berhasil mengambil satu vaksin, namun aksinya ketahuan oleh Charlie dan Clara. Exy pun segera pergi ke Skyway dan melarikan diri. Namun sayangnya, Charlie berhasil meretas sistem kontrol Skyway yang membuat kereta Exy dan Whiskey berputar-putar. Whiskey menggunakan pecut kabelnya untuk melubangi kaca yang kemudian memotong kabel keretanya yang membuat kereta mereka terjatuh dari tebing. What the hell is that? Kemudian Harry, Whiskey, dan Exy bersembunyi di dalam kabin. Ketika pasukan Poppy datang menyerang, Whiskey dengan sengaja menjatuhkan vaksinnya. Kemudian Whiskey keluar membantai semua pasukan Poppy. Kemudian Whiskey yang kembali ke dalam tiba-tiba ditembak oleh Harry. Harry kemudian melemparkan bom odol ke pasukan Poppy. Harry mengatakan jika Whiskey adalah musuh dalam selimut. Namun Exy tak percaya dan memasakkan silikon gel ke kepala Whiskey agar dia selamat. Sementara itu, Charlie dengan sengaja meledakkan pabrik vaksinnya meskipun di dalam masih ada Clara dan beberapa vaksin lainnya. Kini, Exy dan kawan-kawan sudah tidak memiliki vaksin lagi. Satu-satunya informasi yang ada adalah calo dari Singapura yang asli yang seharusnya mengambil vaksin tersebut. Berpindah ke presiden, dengan efektif presiden mengisolasi warga yang terjangkit ke dalam sebuah stadion. Dan ternyata di sini, Fox juga telah terjangkit karena jadwalnya yang sangat sibuk, dia terpaksa mengonsumsi heroin. Tanpa belas kasihan, presiden justru malah membawanya ke karantina dan membiarkannya meninggal. Kemudian, Exy, Merlin, dan Harry merencanakan penyerangan ke lokasi Poppyland yang didapat dari setelah meretas informasi dari calo Singapura. Dan di sini, Exy mengetahui jika Tilde telah terkena virus dan Exy yang penyayang mengatakan jika dia akan menyelamatkannya.
Sedangkan Ginger berhasil menyelamatkan Whiskey dan berhasil mengembalikan ingatan Whiskey. Whiskey lalu minta Ginger untuk menyiapkan pesawat jet agar dia bisa menyusul Exy. Singkat cerita, Exy dan kawan-kawan sampai di Poppyland dengan mengendap-endap. Namun tak sengaja, Exy menginjak ranjau darat. Merlin membekukan pelatuk ranjau dengan menggunakan semprotan beku. Namun itu hanya berlaku 3 detik saja. Dengan sigap, Merlin menggantikan posisi Exy. Karena semprotan sudah habis, Merlin menyuruh Exy dan Harry melanjutkan misi. Dan dia rela mati demi Exy, karena dulu ayah Exy juga rela mati demi semua anggota. Para penjaga melihat Merlin yang memotong semak-semak sambil bernyanyi. Dan kemudian Exy dan Harry mulai masuk ke Poppyland dan melawan semua pasukan Poppy. Melihat Harry dan Exy berhasil membantai semua pasukan, Poppy mengirimkan 2 anjing robotnya serta meminta Charlie untuk membawa koper berisi pemicu penyebaran vaksin. Exy mencegat Charlie dan mulai bertarung dengannya, sedangkan Harry sibuk dengan anjing robot Poppy. Hingga akhirnya Charlie berhasil dibantai oleh Exy. Harry berhasil menghancurkan robot anjing bersama Elton. Setelah itu dia memancing robot satunya masuk ke dalam salon Poppy untuk disiram dengan menggunakan lelehan emas. Exy dan Harry masuk ke restoran sambil membawa kopernya. Mereka meminta Poppy untuk memberikan kodenya, namun Poppy menolak. Mereka lalu menyuntikkan narkoba ke tubuh Poppy. Poppy mengalami gejala virus buatannya sendiri. Kemudian Poppy mau memberikan kodenya, yaitu Viva Las Vegas. Karena terlalu banyak narkoba yang disuntikan, Poppy pun meninggal. Di saat Harry akan memasukkan kodenya, Whiskey tiba-tiba muncul dan langsung menekuk Harry dengan cambuknya. Harry benar, ternyata Whiskey musuh di dalam selimut. Namun Whiskey tidak berpihak kepada siapapun. Dia bertindak atas dendamnya terhadap pengguna narkoba. Karena narkobailah istrinya meninggal dunia. Exy dan Harry lalu melawan Whiskey dan terjadilah pertarungan. Keduanya berhasil mengalahkan Whiskey dengan memasukkannya ke mesin penggiling. Mereka memasukkan kodenya dan kemudian semua drone milik Poppy mengirimkan vaksin ke seluruh dunia. Semua orang yang terinfeksi akhirnya berhasil selamat dari virus Poppy. Sedangkan Presiden Amerika Serikat ditangkap karena telah melakukan genoefektif terhadap pengguna. Sedangkan Exy dan Harry kembali ke Statesman. Dan mereka diberi pabrik bir di Skotlandia untuk membangun kembali agensi Kingsman. Kemudian diperlihatkan kini Exy telah menikah dengan Tilde. Semua orang bahagia. Dan di scene akhir diperlihatkan agen Tequila tengah memasuki toko jas Kingsman di London. Dan film pun berakhir.